Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Nuwassil qira'atana ala kitab Lum'at al-i'tiqad al-hadi ila sabili rasyad li fadilati Syekh al-Imam Ibnu Qudamah ma'a syarhihi al-Allamah al-Utsaimin rahimahumullah al-jami'. Kita masih dalam pembahasan bab khilafah ya, pemimpin kaum muslimin. Wa man waliyal khilafah, barang siapa itu sih ya. Masih di matan kan? Barang siapa yang menjadi pemimpin atau mengurusi urusan kaum muslimin, yang menjabat sebagai khilafah, wajtama alaihin nas wa radu bihi, dan manusia berkumpul atasnya kemudian ridha kepadanya, au ghalabahum bi sayfihi hatta shara al khalifah, atau sebab daripada dia naik menjadi khalifah itu karena adanya peperangan ya, adanya peperangan secara paksa gitu ya, sampai dia menjadi khalifah. Wa sumiya Amirul Mukminin, dan diberi nama dengan Amirul Mukminin, wajib ta'atuhu wa hurumat mukhalafatuhu wal khuruju alaihi wa syaqqu asa al muslimin. Qala, kita nanti ini aja ya, di syarah aja biar cepat. Qala syarih rahimahullah, al khilafah. Al khilafah mansabun azim. Khilafah ini adalah kedudukan yang sangat kabir. Kabir di situ ya. Sama di sini juga kabir. Entah kenapa nama baca azim. Khilafah mansabun azim, kabir, wa mas'uliyatun azimah. Khilafah ini adalah kedudukan yang sangat besar dan tanggung jawab yang sangat agung. Wahya tawalli tadbiri umuril muslimin, atau tuwalli tadbira umuril muslimin bihaitsu yakunu huwal mas'ul awal fi dzalik, yaitu dia adalah orang yang memiliki wewenang di dalam mengurus perkara kaum muslimin, di mana dialah menjadi orang yang pertama di dalam menanggungjawabkan perkara itu. Ya, penanggung jawab pertama fi dzalik, ya, pada urusan kaum muslimin. Itu namanya waliul amr, itu ya, wali al-amr, yang ngurusin perkara kaum mukminin. Wahia fardu kifayah, dan dia sifatnya fardu kifayah. Khilafah ini maksudnya. Li'anna umurun nas la taqumu illa biha. Kenapa dikatakan fardu kifayah? Karena perkara-perkara manusia tidak akan tegak kecuali dengan khilafah. Ya, bayangin kalau nggak ada khilafah gitu ya. Di zamannya khilafah Abbasiyah dan segala macam semisalnya gitu kan. Atau dari zamannya Khalifah Al-Arba'ah dan semisal, kalau nggak ada berantakan. Ya, dunia berantakan. Kalau dunia berantakan, agama juga akan apa? Berantakan nanti. Perang di mana-mana, susah untuk menerapkan agama dan semisal. Nah, Baik. Wa tahsulu al-khilafah biwahid min umurir thalathah. Dan adanya khilafah itu bisa dengan salah satu dari 3 sebab yang akan kita sebutkan. Al-awalu, yang pertama, an-nasu alaihi minal khalifati sabiq. Penegasan atasnya dari khalifah yang sebelumnya. Kama fi khilafati Umar bin Khattab, fa innaha binasin min Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Sungguhnya khilafah Umar ini dengan tegas, ya, tegas disuarakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa tsani, yang kedua, ijtima'u ahlil haddi, ahlil hilli wal aqdi, sawa'un kanu mu'inina minal khalifati sabiq
atau muayyanina min khalifati sabiq kama fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu fa innaha bi ijma'i min ahli hiddi wal aqdi al muayyanina min qibali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu am ghairu muayyanina kama fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu anhu ala ahadil aqwal wa kama fi khilafati Ali radhiyallahu anhu. Lihat di sini. Yang kedua, berkumpulnya ahli hilli wal aqdi, maksudnya para ahli syura. Ya, orang-orang yang ahli di dalam melakukan perkara-perkara demikian, yang memiliki hak, memiliki keahlian, wewenang untuk berbicara, untuk memutuskan suatu perkara. Sama saja orang-orang tersebut dia adalah orang-orang yang ditakyin, ya, ditegaskan siapa orangnya dari khalifah yang berlalu. Kamu ini nanti silakan putuskan ini. Sebagaimana pada Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Ya fa innaha bijtima'in min ahli hilli wal aqdi al muayyanin min qibali Umar. Ya, sesungguhnya adanya Khilafah Utsman ini disebabkan adanya perkumpulan dari orang-orang yang memang sangat berhak untuk menentukan suara ini. Menentukan yang namanya keputusan. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang ditentukan, ditakyin personnya dari sisi Umar bin Khattab. Paham ya? Nah, am ghairu muayyan atau tanpa adanya ditentukan oleh pemimpin sebelumnya, oleh khalifah sebelumnya. Enggak ada yang menentukan. Sebagaimana pada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ini di atas pendapat salah satu pendapat ulama. Demikian pula ini lebih jelas lagi pada khalifahnya apa? Khilafahnya Ali. Ya, pada kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib. Itu enggak ada nas dari sebelumnya dari ahlu syura dari khilafah sebelumnya untuk menunjuk siapa aja ahlu syura. Kamu enggak. Ya, tapi sah menjadi apa? Pemimpin. Asalis yang ketiga, al-qahr wal ghalabah kama fi khilafati Abdul Malik bin Marwan hina qatl bin Zubair wa tammatil khilafatu lahu. Dengan merebut paksa, ya. Dengan merebut paksa, melengsarkan, kemudian ya mengalahkan dengan tenaga, dengan kekuatan sebagaimana pada khilafahnya Abdul Malik bin Marwan. Ketika Ibnu Zubair Ibnu Zubair dibunuh. Ketika Ibnu Zubair dibunuh, barulah orang-orang yang bersama Abdul Malik bin Marwan merebut kekuasaan itu, ya. Dan nggak ada pemimpin, belum ada, berarti kan dibunuh. Merebut kekuasaan itu dengan qahr dan ghalabah sehingga apa? Telah terjadilah khalifah. Ya. Telah terjadilah apa? Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan sebab adanya al-qahr wal ghalabah. Paham ya? Nah. Karena kalau nggak gitu mungkin apa? Nanti akan ada orang jahil yang menjadi pemimpin dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Kemudian hukum ta'atil khalifah, hukum taat kepada khalifah. Naam, ya jadi kalau kita katakan kudeta, karena pada saat itu belum ada ya pemimpin yang sahnya, belum ada khalifah. Kenapa? Ya karena ini ya Ibnu Zubair ini dibunuh, mati pada saat itu. Selesailah masa khalifahnya Ibnu Zubair. Nah, itu rata-rata Mekah itu dan sekitarnya itu dikuasai oleh orang-orang yang demikian adanya seperti dikatakan dikuasai oleh Al-Jaish Al-Umayyin, ya, Bani Umayyah, orang-orang dari Jaishnya, sehingga apa? Abdul Malik bin Marwan ya itu berusaha untuk mengambil kuasa, mengambil alih tentang kekhalifahan pada saat itu, ya, kekhilafahan. Jadilah beliau khalifah. Nah, sekarang apa hukumnya taat pada khalifah ini? Ta'atul khalifah wa ghairihi min wulatil umur wajibatun fi ghairi ma'siyatillah. Taat kepada khalifah dan selain daripada khalifah, ya, baik dia dinamai dengan ulil amri gitu ya, seperti ulil amri gitu, waliul amr. Nah, itu hukumnya wajib. Nggak boleh kita nggak taat, haram.
kalau nggak taat. Dan ini kita lihat daripada maslahatnya, maqasidus syariahnya, tujuan taat kepada pemimpin itu atau waliul amr sangat besar. Ya, bayangin orang kalau nggak taat, ya, banyak sekali keributan di mana-mana, banyak sekali kezaliman di mana-mana. Walaupun pemimpinnya zalim, selama dia dikatakan ulul amri, maka kita wajib untuk taat kepadanya. Dengan catatan bukan pada perkara yang maksiat. Ini pembahasan tentang ulul amri segala macam. Ini nanti insya Allah seterusnya ada, ya, akan berlanjut. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, serta kepada ulil amri dari kalian. Ulil amri ini ditafsirkan oleh para ulama dua makna. Pertama adalah ulama, ya, para ulama. Kita wajib taat kepada para ulama pada perkara ma'ruf, ya, selama bukan perkara maksiat. Dan juga ini para ulama juga berdalil dengan ayat ini wajibnya kita taat kepada pemimpin kaum muslimin, ulil amri atau waliul amr. Ya, kita katakannya ulil amri atau waliul amr. Nah, selagi bukan pada perkara apa? Maksiat. Tapi dengan catatan, ya, ulil amri tersebut dia adalah orang yang berpegang teguh atau berhukum dengan hukum syariat Islam. Ya, kata Nabi SAW, isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Dikatakan oleh Nabi SAW, isma'u wa ati'u, dengar dan taatlah kalian. Dengerin apa yang diarahkan pemimpin, dan taatlah apa yang diarahkan oleh apa? Pemimpin. Wa inistu'mila habasyiyun, walaupun yang mimpin kita adalah budak dari kalangan Habasyi, yang mana sebenarnya, ya, kalau dari sisi khalifah kekhilafahan itu, budak ini nggak sah menjadi pemimpin. Tapi kalau betul jadi pemimpin, ya, dengan cara tadi kudeta misalkan gitu, ya, maka barakallahu fikum wajib kita taati. Wajib kita apa? Taati. Tapi ada ta'liknya di sini, ya, ada qaidnya. Sebentar, di sini ma yaqudukum bi kitabillah, selama dia memimpin kalian dengan Al-Qur'an. Ya, selama kalian memimpin, selama dia pemimpin kita, memimpin kita memiliki hukum berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari hukum-hukum yang dibuat, ya, bukan dari hukum-hukum selain Islam, qawanin wad'iyah, dustur, yang mana ini hakikatnya istibdal demikian nih, artinya mengganti pokok daripada jalan hidup seorang, atau dari sisi tahakum menghukumi perkara-perkara yang ada kepada selain syariat Islam. Ini adalah bentuk kekufuran yang jelas, ya. Dalilnya sangat banyak, nanti kita akan kaji dalam kitab tauhid, ya. Masalahnya nggak ngajar tauhid sama antum, nanti Ustaz Nugraha insyaallah, ya, insyaallah beliau juga benar dalam perkara ini. Jadi banyak sekali. Apa hukmul jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka harapkan? Dalam surat An-Nisa dijelaskan sama Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berfirman, di sini Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Apakah engkau tidak memperhatikan, wahai Rasul, ya, kepada orang-orang yang dia mengklaim bahwasanya dia beriman dengan apa yang kamu turunkan, dengan apa yang diturunkan kepada kamu, dan dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Mereka menyangka, mereka mengklaim,
yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum dengan taghut. Artinya apa? Ya, apakah kamu lihat ya orang-orang yang mengklaim dirinya beriman kepada kamu, tapi malah ingin berhukum dengan taghut, bukan berhukum dengan kamu, bukan berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi malah berpaling. Jelas nggak ayat ini? Ini ayat yang sangat jelas dan paling jelas menjelaskan tentang haramnya berhukum dengan hukum selain Al-Quran Sunnah. Apalagi legislatif yang mengatakan tentang diterapkan semua ayat ini segala macam ya, dibuatkannya dengan rancangan-rancangan yang sudah sangat teratur gitu kan. Kemudian ketika ada khusumat, ada yang namanya perdebatan, ada yang namanya perselisihan, ada yang namanya kasus, maka nanti yang menghukumi siapa? Di Indonesia ini hakim, betul nggak? Naik ke hakim. Hakim ketika menghukumi kasus yang dia temui, sekarang apakah hakim itu akan membuka Al-Quran Sunnah atau berpijak dengan pijakan yang telah dibuat oleh legislatif? Yang dibuat legislatif, nggak mungkin ya dia berhukum dengan Al-Quran Sunnah pada saat itu karena sudah dibakukan. Ya, tapi kan terkadang ada hukum sesuai, kita nggak bicara kayak gitu. Kita bicara asal dari hukumnya itu apa sumbernya. Buatan manusia atau buatan Allah dan Rasulnya. Apakah mereka menyangka beriman? Dengan kayak gini mereka mau berhukum dengan taghut. Apa taghut? Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Ini ada rincian nanti, ikhwan. Kita akan bahas dalam perkara tauhid. Dan kalau udah berbuat perbuatan kufur kayak gini, oh itu ulil amri. Dari sisi mananya ulil amri? Yang syar'i. Dari sisi mana? Coba siapa ulama yang menyebutkan? Makanya dimasuk ulil amri syar'i ketika berhukum dengan hukum Allah, bukan hukum taghut. Ya, kesyirikan di mana-mana, zina di mana-mana, khamr dihalalkan, dilegalkan. Gereja ini semua dibantu, dilindungi. Sebentar mau dikatakan ini adalah ulil amri. Berhak mendapatkan sama wa ta'at dari Al-Quran Sunnah. Berhak dimuliakan untuk jadi imam Jumat. Jadi imam Idul Fitri, Idul Adha. Nggak tahu bisa baca Quran atau enggak. Ya, ini bahaya kalau dipotong nih. Khawarij kata Radio Harapan. Ini khawarij nih. Pak, bagaimana khawarij, Pak? Ini kita menjelaskan yang dijelaskan oleh imam dakwah. Makanya seorang yang mengkaji kitab tauhid, dia nggak bahas syirik dustur. Ini namanya syirik dustur. Syirik undang-undang, syirik hukum. Itu dusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad juga membahas itu. Syirik dustur namanya. Dan syirik undang-undang ini ikhwan fillah termasuk tauhid rububiyah, menyimpangnya. Karena di antara nama Allah apa? Al-Hakim, yang maha menghukumi. Oh, masa tiba-tiba kita buat hukum baru? Kita nggak cukup dengan hukum yang Allah turunkan. Paham? Waqad umiru an yakfuru bi, padahal telah diperintahkan oleh Allah untuk kufur kepada taghut. Wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan memang menginginkan mereka supaya sesat dengan kesesatan yang jauh. Dikatakan berhukum dengan hukum selain kamu wahai Muhammad, kata Allah, dan hukum Al-Qur'an adalah orang yang sesat dengan sesat yang jauh. Paham sampai sini? Penyimpangan orang-orang dai berbaju salafi bukan cuma udzur bil jahal, ikhwan. Ya, masalah ini besaran perkara ini. Ya, kata Ustadz Badrul Salam, Pak Jokowi, ya kita tetap taat kepada kamu, kepada Pak Jokowi, ya walaupun apa IKN dipindahkan ke IKN, walaupun ibu kota dipindahkan ke, kurang lebih gitulah narasi tentang apa. Ibu kota dipindahkan ke IKN, kita tetap taat, kita ini pret, ya kita katakan pret, nggak benar. Lihat sekarang mudarat yang dilakukan Bapak Jokowi apa, banyak nggak? Antum ikutin banyak, paham ya? Dan bicara tentang pemimpin ini, ikhwani fillah barakallahu fikum, di luar kayak gini, di mimbar segala macam, kalau dia bukan ulil amri syar'i nggak apa-apa. Masalah.
Nanti kan mengharuskan adanya demo, mengharuskan pasti ada yang namanya berontak. Enggak, kita enggak nyuruh demo, enggak nyuruh berontak. Enggak nyuruh untuk ke 212 Monas ngelengserkan, enggak. Terus gimana? Ya kita tetap taat. Tapi taatnya dalam rangka apa? Ya, kita katakan taatnya bukan dalam rangka diperintahkan syariat untuk mentaati ulil amri. Karena ini bukan ulil amri. Tapi taatnya dalam rangka menjaga maslahat yang lebih besar lagi. Karena kalau berontak, kerusakan lebih besar. Maka kita di sini menggunakan fikih harusnya. Ya. Jadi jangan mentang-mentang, "Woi, ulil amri kita." Abdurrahman Thayyib kalau itu. Ya, dan yang semisalnya. Mereka kenapa masih mengatakan ulil amri? Karena ini pemimpin kita berhukum sesuai dengan hukum Islam. Gak masalah. Itu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini tauhid. Nilai-nilai apa? Tauhid. Muncullah dai-dai salafi yang cocok logi. Ya. Kenapa enggak mengatakan Pancasila, ketuhanan yang pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu kan enak. Ya. Kalau tadi kan ihtimal kalamnya, betul nggak? Zohir aja itu kayak gitu, itu pun memaksa. Nggak sesuai realita yang ada, betul nggak? Iya. Nah, mereka disitulah di sisi irjanya juga di situ mereka. Tidak memudaratkan mereka, tidak memudaratkan pemimpin berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, dikasih uzur. Paham nggak sampai sini? Antum jangan nggak paham. Ini perkara yang urgen. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau kamu katakan kepada mereka, kembalilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kembali kepada yang diturunkan Allah dan kembali kepada Rasul, maka kamu melihat orang-orang munafik akan menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya. Coba, ya. Sekarang ini demokrasi, pemimpin kita, pemerintah kita membolehkan demo. Dan membolehkan apa? Untuk bebas bersuara, demokrasi. Silakan untuk demo. Ini orang-orang demo, barakallahu fikum. Mereka ingin melengsarkan, ingin tuntut keadilan. Yang mana tuntutan mereka dalam keadilan ini dalam perkara dunia doang. Betul nggak? Mereka yang mereka tuntut rata-rata yang demo ini. Ke Monas, ke depan Istana Negara, segala macam, kerusuhan. Yang mereka tuntut semuanya, notabene-nya adalah apa? Supaya berlaku adil dalam urusan dunia. Betul nggak? Jangan zolim tentang kerjaan ini segala macam. Ya, jangan cuma ngomong akan membuka berapa ribu lapangan pekerjaan. Ya, katanya gitu kan. Kata anaknya orang Solo. Ya. Akan membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan. Ketika ditanya, AI jawabannya. Ya. Mereka ingin tuntut itu. Sekarang dituntut kayak gitu, mereka penuh keributan nggak? Pemimpin mengingkari nggak? Pemimpin nggak ridho nggak? Nggak ridho. Betul nggak? Nggak ridho. Ini tuntutan tentang perkara dunia. Maka bagaimana tuntutan untuk berhukum dengan hukum Allah? Wah, Pak Pemimpin, coba tolonglah kita ganti pakai Al-Quran Sunnah. Wah, tambah lagi nggak ridho lagi. Oh, ini nggak relevan Pak Ustadz. Di zaman sekarang Al-Quran Sunnah nggak relevan. Sebab islahnya negeri Saudi apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberantas syirik, menegakkan tauhid, berhukum dengan Al-Quran Sunnah. Jadi negeri makmur sekarang Saudi. Bukan dengan yang lain-lain, bukan. Bukan dengan berbeda-beda tapi tetap satu. Ini kayak ijtima'nya ikhwaniyin ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi kayak gitu ya ikhwanifillah. Jadi mereka
Dituntut perkara dunia aja marahnya kayak gitu. Apalagi dituntut untuk berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang zina, begini loh Pak Presiden. Di ngapain? Ustadz. Oh, itu kalau yang udah menikah dengan sah, dirajamnya dia Pak. Oh, janganlah ini. Nah, itu lihat. Dan orang-orang banyak nggak yang nggak setuju? Banyak. Yuriduna an yatahakamu ila taghut waqad umiru bihi waqad umiru an yakfuru bihi. Mereka ingin berhukum dengan taghut padahal sudah diperintahkan untuk kufur. Jadi kufur kepada taghut bukan perbuatan syirik-syirik ibadah kubur doang, ikhwan. Tapi taghut diantaranya ini. Antum belajar ini kan usul salasah di terakhir itu sudah dijelaskan sama Ustaz Nugraha kan? Iya. Ada kitab bagus punya Syekh Sudes tentang Al-Hakimiyah, tentang hukum-hukum qawanin wad'iyah itu. Ini diantara dalil ya, diantara dalil taat kepada pemimpin ulil amri yang dia berhukum dengan hukum Islam. Nah, jadi kaitnya itu sama wa ta'ah itu adalah ketika berhukum dengan hukum Islam. Di dalam mensyarah hadis ini ya, ini dari syarahnya Ibnu Hajar nih. Jadi jangan cuma mengatakan oh ini khawarij. Nggak ada di situ khawarij. Wabil jumlah tadi tentang hadis yang isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyun. Ya, dengar dan taatlah oleh kalian walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari kalangan Habasyi. Udah budak dari kalangan Habasyi lagi, Ethiopia. Ya. Apa kata beliau? Wabil jumlah. Ya, kesimpulannya dari syarah yang beliau tegakkan, famanatus sama' wa ta'ah, manat, alasan, illah, adanya hukum sama' dan ta'at kepada ulil amri, iqamatu kitabillah wal qaidu bihi, menegakkan Al-Quran dan memimpin dengan Al-Quran, minal umara wal wala wal wulat, dari kalangan umara dan wulatul umur, sama ya, ulil amri. Famata aqamuhu wa yaquduhu bihin nas tajibu ta'atuhum ala ra'iyah. Kapan mereka nih para ulil amri umara dan ulil amri wulatul umur menegakkan Al-Quran dan sunnah, memimpin manusia dengan Al-Quran, maka wajib taat kepada mereka. Wajib untuk taat kepada apa yang mereka serukan selama bukan maksiat. Wa idza fata hadha syart fatal masyrut. Kalau syarat ini hilang, maka yang disyaratkan juga hilang. Artinya kalau enggak memimpin dengan Al-Quran, maka sama dan taat juga enggak berlaku. Tuh, lihat. Jadi bukan omongan sembarangan anak, kawan. Nanti sembarangan anak enggak. Jadi sebabnya kayak gitu. Dan kita taatnya kepada pemimpin yang sekarang, na'am barakallahu fikum, dalam rangka maslahat. Dalam rangka apa? Maslahat. Bukan dalam rangka agama ini. Baik. Wa liqaulihi sallallahu, lihat di sini. Asama' wa ta'ah 'alal muslim fima ahabba wa karih. Ma lam yu'mar bil ma'siyah. Mendengar dan taat atas seorang muslim pada perkara yang dia suka atau yang dia benci itu wajib. Ya, kepada pemimpin. Ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Selama pemimpin enggak menuntut kepada maksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau memerintahkan maksiat, enggak ada dengar, enggak ada taat. Muttafaqun alaih.
Ini maksudnya ulil amri ya. Wa sawa'un kana al-imam birran wa huwa al-qa'im bi amrillah fi'lan wa tarkan. Au fajiran wa huwa al-fasiq. Sama saja imamnya, pemimpinnya, ulatul amrnya, dia adalah orang yang taat, orang yang menegakkan perintah Allah secara perbuatan dan secara meninggalkan. Fajira, ini untuk dirinya ya ikhwan ya. Artinya mungkin dia melakukan maksiat, dia taat kepada Allah, dia sholat, dia segala macam melakukan ketaatan. Atau yang fajir, dia fasik, paham ya? Dia zalim, selama tidak sampai kepada derajat kufur. Ya. Dia fajir, dia fasik, dia zalim. Maka wajib taat. Ala, kata Nabi liqauli sallallahu ala wa ala man wali alaihi wa ala fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah atau falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Ketahuilah ya, kalau umpamanya ada yang memimpin kita, waliul amr, kemudian apa? Kita lihat dia datang untuk memerintahkan kita berbuat maksiat, maka bencilah. Bencilah dari apa yang dia datangkan dari maksiat tersebut. Dan jangan sampai apa? Jangan sampai dia melepas tangan ketaatan. Artinya jangan sampai dia nggak taat kepada pemimpin itu. Walaupun pemimpinnya apa? Membawa maksiat. Pemimpinnya orang-orang yang bermaksiat. Pemimpinnya fajir. Tetap kita wajib apa? Taat. Dan kalau merintahkan kita untuk maksiat, kita nggak taat. Yang nggak fajir pun kalau merintahkan maksiat, kita nggak boleh taat. Ini yang fajir, yang fasik, naam, selama belum sampai derajat kufur, maka kita tetap wajib apa? Taat kepada dia. Selama bukan perkara maksiat. Dan ikhwani fillah, sezolim-zolimnya pemimpin di zaman dulu itu, mereka masih berpegang teguh memimpin dengan Al-Quran Nabi dan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Paham? Sezolim-zolimnya pemimpin ya, di zaman khilafah, di zaman yang kita tahu dari pemimpin-pemimpin yang ada, raja-raja yang ada, mereka masih memiliki pondasi pemimpinan mereka dengan atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Walaupun beberapa poin memang ada kurang, itu tidak masalah. Yang penting inti dasar hukumnya ini apa? Paham ya? Jadi pahami? Ini Rawahu Muslim. Ada ta'liq di sini. Fa idza balaghal kufr fala ta'atan lil kafir. Kalau udah sampai derajat kekufuran, maka enggak ada ketaatan bagi orang kafir. Berhukum kepada selain hukum Allah. Ini perbuatan tauhid bukan? Tauhid tadi kita katakan. Ya. Tahakum bi tauhid, istibdal, mengganti syariat sepenuhnya dengan undang-undang yang ada yang dibuat. Ini tauhid, ikhwan. Berpaling dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inil hukmu illa lillah. Enggak ada hukum kecuali hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau sudah sampai derajat kufur, enggak ada ketaatan bagi orang kafir. Wa mimma haqqa al-qadhi Iyad ijma' al-muslimin alai, dan di antaranya ada hikayat dari al-qadhi Iyad. Ya, Fudail bin Iyad. Ada ijma' kaum muslimin untuk tidak boleh taat kepada pemimpin yang kafir. Kepada pemimpin yang kafir. Kufrun bawah. Ntar kita akan jelaskan di sini, ikhwan. La ta'ata li kafir idza tawalla al muslimin. Enggak ada ketaatan bagi orang kafir kalau dia memimpin atas kaum muslimin. Paham, ikhwan? Ya. Ini perkara tauhid, ya. Harus ditegakkan, dijelaskan. Enggak boleh disamar-samarkan. Yang mereka bawa-bawa itu betul. Ya, ulama ini mengatakan sama wa ta'at segala macam kepada pemimpin
Untuk kalau jihad pemimpin segala macam, jihad tolak segala pemimpin, semua betul mereka sampaikan. Ya, tapi kita lihat ya, kapan dikatakan pemimpin yang resmi? Sekarang kira-kira pas nggak ya, pemimpin yang tidak berhukum dengan Al-Quran Sunnah, kemudian anak katakan tadi yang namanya mencampakkan Al-Quran Sunnah, kemudian bersyirikan di mana-mana, nggak diurusin malah dilegalkan, gitu kan? Kemudian kalau umpamanya ya ada Natalan, bahkan kemarin dari Kemenak gitu, ini tahun pertama kita merayakan Natal bersama-sama non Muslim. Allah, Kemenak nih, Ikhwan. Ya salam. Apakah layak ya untuk kita berikan apa namanya janji-janji dari Al-Quran Sunnah? Layak nggak? Hah? Nggak, antum diem atau nggak ini? Layak nggak untuk disama? Artinya Al-Quran Sunnah ini yang membicarakan al-amri layak nggak buat mereka? Nggak layak. Ya, nggak layak sama sekali. Nah, wal hajj wal jihad ma'al a'immah madiyan nafidan wa salatul jum'ah khalfahum jaizah. Haji dan jihad bersama para pemimpin madiyan nafidan, ya tetap berlaku, masih berjalan, ya nafidan, dan kita laksanakan bersama siapa? Pemimpin. Salatul Jumat di belakang mereka boleh, sama saja pemimpinnya baik atau fujar. Dulu pemimpinnya apa? Nyembah berhala. Nah, pemimpinnya dulu sesajen-sesajen, sujud kepada berhala. Bagaimana ini, Ron? Aduh. Kata Riyad Bajri ketika ditanya, apakah siapa sih namanya tuh? Namanya kacamata atau Gus apa ya namanya? Yang kemarin ngomong goblok ke tukang teh. Gus Miftah. Ditanya, Ustadz, apakah ya boleh kita ikut untuk mengomentari tentang yang viral itu, yang kata ada Gus yang mengatakan kepada tukang teh goblok gitu. Apa kata Riyad Bajri jawaban? Kurang lebih gini maknanya. Dan apakah dia termasuk tangan panjangnya ulil amri sehingga tidak boleh untuk kita bicarakan? Itu di antara pertanyaan. Gus Miftah kan penasehat gitu di situ ya. Apa kata Riyad Bajri? Pertama, ya ini maksiat nggak boleh kita ledek, nggak boleh kita ini. Mungkin dia udah tobat segala macam. Ana setuju kayak gitu. Ana setuju jawabannya. Kedua jawabannya apa? Dan kita nggak boleh ikut celah-celah di dalam celah dia, ikut-ikutan viralkan segala macam. Kenapa? Karena khawatirnya dia termasuk masih tangan panjangnya ulil amri, sehingga masih dalam ranah sama wa ta'ah yang wajib kita apa? Untuk dengarkan kepada Gus Miftah, kepada dia. Dan kita nggak boleh mengkritik karena takutnya ya khawarij jadinya, karena kan masih ulil amri. Masuk akal nggak? Hah? Anda sempat bingung. Terus siapa aja yang ulil amri ini ya? Anda sempat bingung pada saat itu. Dengan jawabannya. Bos polisi, oh itu masih tangan panjangnya ulil amri, wajib ditaati. Gak boleh kita kritik ini segala macam. Faham? Ini kan ngawur bin ngawur. Dari sisi mananya Gus Miftah itu tangan panjangnya ulil amri, dan ulil amrinya juga di mana? Seandainya dikatakan ulil amri lah sahaya. Tapi itu yang nggak masuk akal sama sekali ke situ-situ. Ya.
Ini di antara kebodohan yang kita dapatkan. Ya, kemarin di tahun 2025. 2025 ya? Iya. Na'udzubillah. Kan ini kan bersumber dari apa? Gagal pahamnya dia. Ya, gagal pahamnya dia. Baik. Li'anna mukhalafatan fi dzalik tujibu syaqqa asal muslimin wa tamarrud alaihim. Karena menyelisihi mereka, menyelisihi para pemimpin, hal tersebut akan memberikan konsekuensi memecah belah barisan kaum muslimin dan memberontak atas para pemimpin. Betul. Pemimpinnya kita konteksnya ulil amri. Lihat di sini ada ta'liq. Qala al-Imam Ibn Battah rahimahullah, wa qad ajma'atil ulama min ahli al-fiqh wal ilm, para ulama dari kalangan ahli fikih dan ahli ilmu telah berijma', wan nusaq wal ubad waz zuhad telah berijma' min awwali hadhil ummah, dari awal umat ini, ila waqtina hada, sampai waktu kita sekarang, anna salatal jum'ah wal aidain wa mina wa arafat wal ghazwa na'am wal hajj wal hadiy ma'a kulli amirin birrin aw fajir, bahwasanya melaksanakan salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, Mina, Arafah, perang, haji, hadiah, nyembelih, itu bersama pemimpin yang barin, yang baik, yang baik, yang taat kepada Allah, atau yang fajir, sama saja, wajib untuk kita taati mereka, untuk kita berikan porsi ini kepada mereka, kepada ulil amri, baik yang fajir atau yang dia itu bir. Paham? Ini ulil amri. Ya. Ini betul perkataan semua. Tapi kalau diterapkan kepada yang salah, ya salah. Wal haditsul ladzi dzakarahu al-mu'allif thalathah min aslul iman ila akhiri dhaifun kama ramazalahu Suyuti fil Jami' as-Shaghir. Hadis yang disebutkan oleh mu'allif tentang salah min aslul iman, 3 perkara dari landasan iman ada disebutkan, itu hadisnya dhaif. Ya. Wa fihi rawin, di dalamnya terdapat rawi, qala al-Mizzi, berkata al-Mizzi, innahu majhul, dia majhul. Wa qala al-Mundhiri fi Mukhtasar Abi Dawud shibhu majhul. Ya salam. Dan dia dhaif, barakallahu fikum. Lanjut, wa thalathul al-khisal al-madhkur fihi, 3 perkara atau sifat yang disebutkan dalam hadis itu adalah al-kufu amman qala la ilaha illallah. Ya, kita itu harus menahan diri dari orang yang mengucap la ilaha illallah. Wa thaniya al-jihad ma'adin, jihad tetap adanya. Ila akhiri. Wa thalith al-iman bil aqdar, iman kepada takdir. Wal khuruj 'ala al-imam muharramun li qauli Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Khuruj kepada imam, kepada kaum pemimpin kaum muslimin yang sah, haram. Ya, dasarnya adalah ucapan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sama' wa ta'ah fi man syatina wa makrahina, atau mukrahina, atau makrah. Kita berbaiat kepada Nabi SAW untuk selalu mendengar dan taat pada waktu semangatnya kita, waktu giatnya kita, maupun kita sedang malas, ya, maupun kita malas. Wa usrina wa yusrina, baik pada waktu susah atau pada waktu mudah, kita tetap sama wa ta'ah. Wa atharatin, ya, alaina, wa atharatin alaina, dan lebih mementingkan urusan bersama. Ya, kita lebih mementingkan urusan apa? Bersama. Wa alla nunazi'a al-amra ahlah, serta agar kami tidak mencabut urusan dari ahlinya. Enggak mencabut urusan dari apa? Ahlinya. Artinya enggak mencabut urusan kepada pemimpin. Biarkan mereka yang urus. Biarkan mereka kita serahkan kepadanya. Illa, kecuali
ya, antarau, kalau kamu melihat pemimpinnya kufron bawahan, berbuat kufur dengan kufur yang terang-terangan, indakum, di sisi kalian. Fihi minallah burhanun, ya, yang di dalam kekufuran tersebut ada keterangan dan alasan yang jelas dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya itu perbuatan apa? Kufur. Muttafaqun alaih. Di antara kufur yang jelas apa? Meninggalkan sholat. Sepakat ijma para sahabat kufur. Adapun ucapan-ucapan yang datang setelahnya enggak dianggap. Wa kullu qaulin haditsin ba'dal ijma' fa huwa batilun mardudun, udah kita bahas. Ya, setiap ucapan yang muncul setelah adanya ijma', maka dia ucapan batil, harus ditolak. Loh, sudah sepakat sahabat. Tiba-tiba ada yang mensyaratkan, oh ini kalau juhud. Kalau malas mah enggak. Mana coba? Siapa yang bilang kayak gitu? Ya. Perbuatan kesyirikan yang lainnya, itu kufrun bawah namanya. Muttafaqun alaih. Baru kita enggak boleh taat, enggak usah taat maksudnya. Ini semakin jelas perkaranya insyaallah kalau antum belajar. Apalagi belajar tentang perkara tauhid hakimiyah, tauhid tentang masalah penghukuman. Ya. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salam. Walakin man radiya wa taba qalu afala nuqatiluhum. Qala la ma sallu Lihat di sini. Kata Nabi SAW, ya, nanti akan ada di atas kalian pemimpin yang kalian kenal, ya, kalian kenal dari sifat-sifatnya dia, ya, dari apa? Sifat-sifatnya dia. Kemudian watun kirun, tapi kalian mengingkarinya. Kenapa diingkari? Ya karena ada perkara-perkara yang buruk, ya. Sifat-sifat daripada pemimpin yang kita lihat, ada perkara yang jelek, perkara maksiat, perkara zalim, kita ingkari. Faman angkara faqad bari. Kalau kita ingkari, kita benci, na'am, maka dia telah berlepas darinya, dari maksiat keburukan yang ada dari pemimpin. Enggak boleh kita ridho maksiat, betul enggak? Harus diingkari. Wa man kariha faqad salim. Kalau dia membencinya, na'am, maka dia telah selamat. Nah, nanti bagaimana rinciannya, apakah kita di khalayak ramai atau bagaimana? Ini ada rinciannya lagi. Ya, di dalam kitab tauhid ini dibahas rinci. Kitab-kitab tauhid, bukan kitab tauhid Imam Mundawa doang ikhwannya. Walakin man radiya wa taba'. Ya, akan tetapi ya barang siapa yang ridha wa taba'a dan mengikutinya, ya dia enggak terlepas. Ya. Tadi kan fama angkara wa man kariha faqad bari'a faqad salima, berarti man radiya, ya berarti la tabra, wa man taba'a la taslam. Itu jawabannya. Ya. Itu mafhumnya dari konteks yang sebelumnya. Kalau ridha berarti apa? Dia enggak berlepas dari maksiat. Kalau dia ikutin berarti enggak selamat, ya. Kalau kata para sahabat, afala nuqatiluhum? Kenapa kita enggak perangi mereka aja Rasulullah tuh? Lihat mazhabnya sahabat. Ya. Oh Khawarij, Nabi nggak bilang gitu, ya. Nabi nggak bilang, oh Khawarij itu kalau diperangi. Ya, bisa nggak Nabi bilang kayak gitu? Bisa. Fa inal Khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka. Ya nggak kayak gitu, nggak kayak seperti apa? Ya, paham ya? Apa kata Nabi? Ma'la, jangan. Ma sallu selama mereka sholat. La ma sallu selama mereka sholat. Ai man kariha biqalbi wa ankara biqalbi. Barang siapa mengingkari dengan hati dan benci dengan hatinya. Rawahu Muslim. Ini kalau pemimpin sah, ya. Bukan yang kita katakan semi ulil amri, tapi betulan ulil amri. Kita ingkari dengan hati kita. Ya, kita ingkari dengan hati, kita benci dengan hati. Terus apakah kalau di khalayak ramai segala macam itu nanti rinciannya ada, ya. Kita bukan bicara
Bukan bicara pemimpin ya, tapi bicara ulil amri syariat yang sah. Jangan gagal paham. Nah, ini riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Wa min fawaidil haditsain, lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin, lihat nih ya. Dengerin. Di antara faedah-faedah yang kita dapati dari dua hadis ini, anna tarka shalah kufrun bawah. Meninggalkan salat kekufuran yang sangat jelas. Li'anna Nabi SAW lam yajuzil khuruj alal a'imah illa bi kufrin bawah. Karena Nabi enggak membolehkan untuk berontak, kudeta kepada para pemimpin kecuali dia melakukan kufur yang jelas. Dan kufur yang jelas bukan cuma salat, bukan cuma meninggalkan salat. Ya, intinya titik yang tadi kita bahas. Apakah kita harus besoknya bawa senapan angin? Enggak kan? Enggak. Kita masih di mahat ilmi tetap. Ya, bukan berarti kita paham kayak gini, langsung besoknya kita beli apa? Gatling gun ke nembak, enggak. Pahami nih. Harus pahami masalah fikih kayak gini. Masalah kaedah-kaedah kapan didahulukan irtikab akhafudurain dan semisalnya. Wa ja'alal mani' min qitalihim fi'la shalah. Nabi menjadikan terhalangnya seorang untuk memerangi mereka. Syukran. Ya, terhalangnya seorang untuk memerangi mereka apa? Ketika mereka masih sholat, ketika pemimpin yang sholat. Fadalla ala anna tarkahu mubihun liqitalihim. Maka hadis ini menunjukkan kalau ada yang meninggalkan sholat, sah kita perangi. Ada misalkan pemimpin yang nggak sholat ketahuan, perangi. Ya, tapi nggak langsung kayak gitu. Ya, barakallahu fikum. Ini salafi imitasi, kebakar jenggotnya dengar penjelasan kayak gini. Jenggot mereka kebakar. Wa qitaluhum la yubahu illa bi kufrin bawah kama fi hadits Ubadah. Dan memerangi mereka enggak boleh, enggak dimubahkan kecuali dengan ada kufur yang sangat jelas. Sebagaimana pada hadis Ubadah. Dan di antara kufur bawah juga apa? Meninggalkan tarku jinsil amal, meninggalkan seluruh amalan. Kan Islam Ustaz, apanya? KTP. Kita katakan sebagaimana udah kita ulang, apakah kita masuk surga pakai KTP? Ya, saya mah Islam nih. Ya enggak begitu konsepnya. Apakah iman itu dengan KTP? Itu murjiah model baru itu, Anda dengar? Murjiah KTP itu. Masih beriman selama apa? Selama masih KTP-nya Islam, walaupun enggak melakukan amalan apapun. Murjiah KTP ini. Apa? Model baru tuh. Kontemporer ada banyak soal. Dan Syekh Utsaimin punya risalah tentang kitab hukmu tariki shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Beliau jelaskan di situ, beliau berpendapat kufur, tidak disyaratkan untuk ilhad, untuk juhud. Karena juhud ini ya seluruh perkara syariat itu kalau seorang juhud ya kafir. Ya, tapi kalau yang khafi dijelaskan dulu, iqamatul hujjah dulu sama dia. Ya. Kalau perkara khafi, perkara-perkara khafi dia ingkari segala macam, bukan perkara yang jali, bukan perkara yang zahir, maka kita harus iqamatul hujjah. Harus kita jelaskan dulu kepada dia, ya kita tegaskan. Kalau dia masih dalam keadaan kayak gitu, kufur juga. Sebagaimana penjelasan para ulama. Nah, ini selesai pembahasan tentang as-sama' wa ta'ah. Lanjut dulu. Sampai jam 10. Wa minas sunnah, di antara sunnah, artinya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hijranu ahlil bid'ah, menghajar ahlul bid'ah. Wa mubayanatuhum, kita jauh-jauh dari mereka. Wa tarkul jidalul khusumat fid din wa tarkun nazar fi kutubil mubtadi'ah wal isgha'u ila kalamihim wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Qala syarah. Al-hijran masdaru hajr wa huwa lughatan at-tark, meninggalkan. Wal muradu bi hijrani ahli bid'ah, yang dimaksud dengan meninggalkan ahli bid'ah adalah al-ibtiadu anhum, kita jauh-jauh dari mereka, wa tarku mahabbatihim, kita meninggalkan ya rasa cinta kepada mereka, jangan kita cinta. Wa mualatihim, kita meninggalkan mualah, jangan loyalitas, jangan bangun loyalitas kepada mereka.
Wassalam alaihim, jangan salam kepada mereka, jangan ziarah kepada mereka, jangan iyadatihim. Iyadah ini maksudnya apa? Jenguk ketika sakit. Kenapa dikatakan iyadah? Kenapa dikatakan iyadatul marid? Bukan ziaratul marid. Karena jenguk orang sakit itu enggak cuma sekali ya kawan. Ada. Iyadah. Kembali. Lihat kabarnya gitu. Ya. Dengan harapan udah sembuh. Nah. Ada ta'liq di sini. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahlul bid'ah ma yanbaghi li ahadin an yujalisahum. Ahlul bid'ah ini tidak seyogianya bagi seorang untuk duduk-duduk dengan mereka. Wala yukhalituhum, jangan bercampur sama mereka. Wala ya'nas bihim, tidak boleh ramah kepada mereka. Ada tarik dari ana, wa tarku mahabbatihim wa salam alaihim wa ziyaratihim wa iyadihim wa sawa'un kanatil bid'ah aqdiyah am amaliyah. Lihat, baik bid'ahnya akidah atau bid'ah amaliyah. Wa hijrul mubtadi' min manhaj ahli sunnah wal jamaah li'anna fi hajrihim rida'an wa ta'diban. Menghajar ahlu bid'ah ini manhaj ahlu sunnah wal jamaah, karena di dalam menghajar mereka ada yang namanya perkara membuat mereka jerak dan mengajari mereka, mendidik mereka. Ya, kalau di zaman sekarang mah malah mungkinan ya. Malah mungkinan kagak sadar-sadar ditinggalin begitu. Kalau kita jelaskan ngamuk, kayak ngomel. Dalilut, kalau dalil gelut. Nah itu. Kalau dalil gelut. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah wa hijranu ahlil bid'ah wajib. Menghajar ahlul bid'ah wajib. Dalilnya adalah hadis Nabi Al-Qur'an. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Ya, tidaklah kamu menemui suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, beriman kepada dan hari akhir, mereka membangun rasa cinta mereka kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang membuat bid'ah, perkara bid'ah. Ini berusaha memerangi agama, hakikat. Ada ta'liq dari ana. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Surat Al-An'am ya. Ketika kamu melihat orang-orang yang dia berdalam-dalam, berlebihan di dalam membicarakan ayat-ayat kami, kata Allah, di dalam membicarakan Al-Quran, ya, perkara-perkara enggak ada ilmunya, perkara bid'ah, fa'arid anhum, berpaling dari mereka. Enggak boleh sama mereka duduk-duduk. Ya. Walaupun dalam alasan apapun enggak boleh. Ya, dengerin enggak boleh. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia itu berpaling dan dia berbicara pembicaraan yang lainnya. Ya, jangan berbicara tentang pembicaraan agama. Lihat, qala Syaukani, berkata Al-Imam Asy-Syaukani. Wa fi hadhil ayah mau'izatun liman yatasammah bimujalasatil mubtadi'ah alladzina yuharrifuna kalamullah wa yatala'abun bi kitabillah wa sunnati rasulih. Ayat ini, dalam ayat ini surat Al-An'am terdapat nasihat bagi orang-orang yang dia berlonggar-longgar untuk bermajlis, berduduk-duduk dengan ahlu bidah, yang mana mereka adalah orang-orang yang memalingkan, menyelewengkan Al-Quran, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dan bercanda terhadap Al-Quran dan Sunnah. Iya, ahlu bidah kan kayak gitu mereka. Wa yarudduna dzalika ila ahwaihim, dan hal tersebut mengembalikan mereka untuk kepada hawa-hawa nafsu mereka, al-mudillah, yang menyesatkan, wa bid'ihim al-fasidah, dan bid'ah-bid'ah mereka yang sesat. Wa idza lam yunkir alaihim wa yughayyir ma hum fihi fa aqallul ahwal
an yatruka mujalasatahum wa dzalika yasiru alaihi wa dzalika yasirun alaihi ghairu asir. Lihat di sini. Kalau umpamanya kita nggak bisa ngingkari mereka, kita nggak mau pergi nih, tapi kita nggak bisa ngingkari mereka, ya, nggak bisa merubah apa yang ada pada mereka, maka keadaan yang paling minim banget untuk meninggalkan majelis mereka. Jangan mujalasah sama mereka, jangan duduk-duduk sama mereka, ya, jangan kita bermudah-mudahan sama mereka, ya. Wa dzalika yasir, hal tersebut mudah saja, ya, ghairu asir, nggak sulit. Ini kata Imam Syaukani, ya. Barakallahu fikum. Berikutnya wali anna Nabi sallallahu lihat ke kitab lagi. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara Ka'ab bin Malik wa sahibaihi hina takhallafu an ghazwat Tabuk. Dan juga dasarnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghajar Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang ikut bersama Ka'ab bin Malik ketika apa? Pergi meninggalkan perang Tabuk, enggak mau ikut. Ya, nah. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi, ana talik di sini, qala Al-Qurtubi astadalla Malik rahimahullah min hadhil ayat ala muadatil qadariyah wa tarki mujalasatihim. Imam Malik rahimahullah berdalil dengan ayat tersebut, ya, surat Al-Mujadilah itu. Nah, untuk memusuhi, memerangi, membenci orang-orang qadariyah dan jangan sampai bermajlis dengan mereka. Artinya ahlu bidah. Artinya apa? Ini ada ulama yang berdalil untuk jauh-jauh dari majlis al-bidah dengan ayat itu. Nah, terakhir qala al-Baghawi rahimahullah fi syarh sunnah ba'da dzikrihi li hadits Ka'ab bin Malik al-musyar ilaih. Berkata Imam Baghawi di dalam kitab beliau Syarh Sunnah setelah menyebutkan hadis Ka'ab bin Malik yang tadi, na'am, fa fihi dalilun ala anna hijrana ahli bidah ala ta'bi. Lihat di sini. Berkata Al-Baghawi, maka di dalam dalil ini, dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas, ya, yang menunjukkan menghajar ahlu bidah itu selama-lamanya, ta'bid. Wa kana Rasulullah SAW khafa ala Ka'bin wa ashabihi an-nifaq hatta takhallafu an khuruj ma'ah. Dulu Nabi SAW itu takut atas Ka'ab dan dua sahabatnya itu munafik, di mana mereka apa? Berpaling dari keluar bersama Nabi untuk berjihad perang Tabuk. Fa'amar fa'umira bihi hijranihim, maka Nabi memerintahkan, Nabi memerintahkan untuk para sahabat untuk menghajar tiga orang ini, ya. Sampai kapan? Terus sampai lama, ya. Berapa bulan? Kurang lebih hampir 3 bulan kalau nggak salah. Tapi Nabi nggak stop menghajar. Sampai kapan Nabi menghajar? Ila an anzalallah taubatahum. Sampai Allah turunkan ayat yang tegas yang menunjukkan Ka'ab bin Malik dan orang tersebut telah taubat. Berarti kalau Allah nggak turunkan terus masih dihajar. Paham, ya? Nggak berlaku dalil yang tentang 3 orang muslim 3 hari itu nggak berlaku, bukan itu. Wa arafa Rasul sallallahu bara'atam, dan Rasul mengetahui, ya, telah mengetahui bagaimana mereka telah berlepas diri dari perkara ini, taubat. Wa qad madatis sahaba wa tabi'una wa atba'uhum wa ulama sunnah ala hadza mujmi'ina muttafaqina ala mu'adati ahli bid'ah wa muhajaratihim. Dan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ulama sunnah, mereka telah berlalu di atas ijma' mereka, ya, di atas apa? Ini. Mereka berijma, bersepakat dari perkara ini, dari dalil ini, untuk memerangi, memusuhi ahlu bidah. Memusuhi ahlu bidah dan menghajar mereka. Ya. Nah, dan hadis Ka'ab bin Malik ini dalam Sahih Bukhari Muslim, ya. Dari Ka'ab bin Malik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukup dulu.
Lahuna walhamdulillahirabbil alamin.